Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam program Pesantren Kilat. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai sejarah awal mulanya diwajibkannya puasa. Sebelum memasuki mengenai materi tersebut, tidak ada salahnya barangkali karena kita tidak bertemu 1 tahun, mengingatkan lagi, barangkali lupa, nama Ibu Elisenda Nugraha, kesehariannya sebagai guru mata pelajaran PPKN dan Bahasa Sunda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu selalu mengingatkan mengenai protokol kesehatan yang 5M. Jangan lupa, yang pertama yaitu memakai masker, jangan lupa dimanapun kalian berada. Yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jangan lupa 2 meter, menjaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga yaitu jangan lupa menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas interaksi. Kira-kira tidak perlu, ya jangan keluar lah ya, di rumah saja, lebih aman. Siapkan alat tulis sebelum memulai pembelajaran yang kira-kira penting supaya tidak lupa. Ibu harapkan dicatat yang teliti. Ibu yakin hal ini sangat bermanfaat. Materi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dengan pembelajaran. Diawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai materi hari ini mengenai sejarah awal mulanya diwajibkan puasa. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang sejarah awal mulanya diwajibkannya puasa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti daripada puasa, tarawih, zakat, dan Idul Fitri. Nah, bagaimana sejarah pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini? Tentunya kalian sudah paham sebenarnya, tetapi Ibu hanya mengingatkan lagi supaya kalian lebih afdol dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Ibu kupas mengenai pengertian. Yang kedua, mengenai puasa. Yang ketiga, mengenai tarawih. Yang keempat, mengenai zakat. Yang kelima, mengenai Idul Fitri. Nah, 5 pokok bahasan ini kita kupas satu persatu ya. Siap? Ya tentunya siap. Yang pertama, pengertian. Dikutip dari Histori Ekstra Ramadan mengenai arti panas yang menyekat atau menggambarkan musim yang berlangsung pada bulan itu sangat memang panas. Ramadan pun dimasukkan menjadi nama bulan dalam kalender Arab sebelum agama Islam datang. Dalam kalender Islam, Ramadan masuk menjadi bulan ke-9 setelah bulan Sya'ban. Untuk mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan, seseorang harus melihat bulan itu dari hilal dengan mata telanjang. Kalian sudah paham barangkali kalau kita mau puasa atau mau Idul Fitri, kalian menunggu informasi dari MUI mengenai datangnya hilal, baru disidangkan, setelah itu baru diumumkan ke masyarakat apakah mulai puasa atau Idul Fitri. Nah, yang kedua mengenai puasa. Puasa menjadi salah satu ibadah yang wajib untuk umat Islam saat memasuki bulan Ramadan. Bentuk ibadah ini adalah menahan hawa nafsu serta lapar haus yang membatalkan puasa. Nah, kalian selain itu juga menahan berbagai hal yang bisa membatalkan puasa atau nilai dari ibadah puasa itu sendiri. Seperti membicarakan orang
atau hal-hal yang negatif itu juga akan mengurangi keabdolan daripada puasa itu sendiri. Pada prakteknya puasa dilaksanakan sebelum agama Islam datang. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya kalian bisa lihat, kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ada suratnya yang menegaskan tentang puasa, bahwa semuanya diwajibkan berpuasa dan diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, keterangan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut. Sementara itu, Nabi Muhammad menerima wahyu selama 23 tahun lamanya. Perintah beribadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh baru diterima Rasulullah di setengah dari periode itu. Ya, Rasulullah bersama umat muslim pun melaksanakan ibadah puasa setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pelaksanaannya dilakukan dengan sahur atau bangun dan makan sebelum azan subuh. Kemudian umat Islam akan menahan diri dari hawa nafsu, seperti kalau suami istri berhubungan, makan dan minum. Hal itu dilakukan hingga matahari terbenam dan waktunya berbuka puasa. Ya, intinya selain kita menahan hawa nafsu itu yang Ibu sebutkan, jangan lupa hal-hal yang bisa mengurangi puasa selain itu adalah salah satu lagi adalah biasanya dari tingkah laku, membicarakan orang atau hal-hal yang negatif yang kira-kira itu akan mengaruhi puasa, ditahan hawa nafsunya sehingga puasanya bisa afdol. Nah, ibadah yang ketiga yaitu tarawih. Ibadah yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan lainnya adalah tarawih. Ibadah ini merupakan sunnah atau tidak wajib dan dilakukan selepas salat Isya. Ya, Rasulullah melaksanakan ibadah ini selama beberapa tahun terakhir sebelum meninggal dunia. Tarawih dilakukan Rasulullah dan sahabatnya di masjid. Hanya saja Rasulullah khawatir ketika jumlah jamaah yang mengikuti salat tarawih itu bertambah akan dianggap sebagai kewajiban. Ia pun melanjutkan salatnya di rumah. Tapi kalau untuk memantapkan, tidak ada salahnya kalian mengikuti tarawih itu sendiri, ya. Nah, yang keempat yaitu zakat. Di bulan suci ini Rasulullah juga mewajibkan agar umat Islam yang mampu memberikan makan kepada fakir miskin atau dikenal sebagai zakat fitrah. Batas menunaikan zakat fitrah dilakukan hingga sebelum salat Id dilakukan. Adapun kadar zakat fitrah adalah 2,5 kg atau setara dengan 3, liter beras per orang. Namun, beras atau makanan bisa diganti dalam bentuk uang yang setara pada saat sekarang 2,5 kg atau 3,5 liter, ya, disetarakan dengan harga beras sekarang. Selain itu, memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada yang kurang mampu juga menjadi bentuk zakat di bulan Ramadan, ya.
Tidak ada salahnya kalian melihat kanan kiri, barangkali ada yang kekurangan, barangkali ada yang tidak bisa berbuka puasa. Kalian tidak ada salahnya memberikan apa yang kalian bisa berikan. Nah, yang kelima yaitu Idul Fitri. Rangkaian Ramadan ditutup dengan pelaksanaan Idul Fitri, atau artinya tidak berpuasa. Mengawali pelaksanaan ini, umat Islam akan melakukan ibadah salat Id. Semasa Nabi Muhammad SAW hidup, pagi Idul Fitri dilakukan dengan menyantap kurma. Namun kemudian tradisi-tradisi unik mulai berkembang di daerah-daerah yang menyambut pelaksanaan Idul Fitri. Khususnya di Indonesia nih, ada tradisi di Idul Fitri ini memasak makanan daerahnya. Seperti di kita, makanan yang biasanya disiapkan di bulan setelah bulan puasa pada saat Idul Fitri itu seperti opor ayam, rendang, hingga ketupat. Wih, nikmat banget ya. Nah, itu menutup rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dengan pelaksanaan ibadah Idul Fitri dan sholat Idul Fitri dengan menyantap berbagai makanan yang dihidangkan. Nah, kesimpulan dari materi hari ini mengenai sejarah awal mulanya puasa. Jangan lupa ada surat yang menegaskan tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Harus selalu diingat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan sejarah pelaksanaan ibadah puasa yang memantapkan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ada beberapa hal. Yang pertama puasa itu sendiri, yang kedua tarawih, yang ketiga zakat, yang keempat Idul Fitri. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar di rumah, taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.